Nah, ini gimana buat teman-teman semuanya? Tadi sudah saya update juga video tentang 1 Oktober itu adalah hari di mana hutang diautolunaskan sesuai dengan informasi yang berseliweran atau berseliweran di media sosial, yang mana di sana dengan berbagai macam judul hutang diautolunaskan, undang-undang terbaru OJK gitu loh ya. Kali ini mana tadi itu? Ada yang lebih menarik dari hal itu, mungkin teman-teman pun juga mengapresiasi ya, kalau bisa di-share juga gitu. Kayak begitu video ini lewat di beranda Anda, jangan lupa untuk di-share di media sosial Anda. Yang mana OJK itu rasa saya telah berhasil menuntaskan semua masalah pinjol. Tidak ada lagi permasalahan tentang pinjol, baik caci maki, hinaan, ancaman, intimidasi, penyebaran data, segalanya pokoknya udah nggak ada lagi. Dan OJK itu telah memblokir ya semua pinjol-pinjol yang menjadi sumber masalah, sehingga hari ini OJK mendapatkan kembali penghargaan sebagai penyidik sipil terbaik dari Bareskrim Polri, yang mana OJK berhasil menindak atau mengapalah namanya itu ya, saya sampai belepotan ngomongnya, membongkar semua kejahatan-kejahatan dari segi perbankan, baik itu pinjol, apalagi nggak tahu lah saya ya. Yang jelas itulah penghargaan yang didapat oleh OJK, yang mana diposting melalui sarana pribadi mereka ya, atau melalui kanal Instagram ataupun di YouTube-nya ya. Di sini saya ambil itu dari Instagram, yang mana OJK mendapatkan kembali gitu loh penghargaan ya dari Bareskrim Polri. Berarti kali yang kedua dia mendapatkan penghargaan dari Bareskrim Polri. Di sini OJK memperoleh penghargaan sebagai lembaga yang memiliki kinerja sangat baik dalam melaksanakan fungsi penegak hukum dari Bareskrim Polri. Penghargaan yang sama diterima OJK tahun 2022 dan 2023, dan penghargaan diserahkan oleh Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri pada tanggal 26 September 2024 dalam acara Rakornas Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS di Bali. Penghargaan ini merupakan bukti keseriusan OJK dalam penegakan hukum dalam tindak pidana sektor jasa keuangan dan sinergitas yang baik antara OJK dan Polri. Gimana menurut teman-teman semuanya? Apresiasi dong penghargaan yang diberikan oleh Bareskrim Polri terhadap OJK. Oke. Saya juga sangat mengapresiasi dan saya juga terima kasih sama Bareskrim Polri, dan selamat juga buat otoritas jasa keuangan yang menerima penghargaan itu. Tapi ya, ada tapinya, sangat disayangkan banget gitu loh. Hampir dari 2022, 2023, 2024 permasalahan pinjol yang dituntaskan oleh OJK melalui Satgas Pasti itu hanya diburu adalah pinjol ilegal. Ya, yang diburu pinjol ilegal bukan sistemnya yang dimatikan, tapi namanya yang diblokir. Hari ini diblokir, besok mereka ganti nama baru. Semua data nasabah pun masih lengkap terbawa dengan sistem mereka. Ya, oke. Satgas Waspada Pasti, Satgas Pasti itu telah memblokir sekian ribu dari pinjol ilegal, baik itu juga ada pinjaman pribadi dan lain sebagainya, khususnya tentang ilegal. Yang menjadi sumber permasalahan sampai detik ini tidak tersentuh sama sekali adalah permasalahan tentang pinjol legal.
yang mana mereka berlindung di balik undang-undang OJK dan berlindung juga di balik izin OJK. Ya, kan sudah diberikan tuh setiap tahun mendapatkan penghargaan sebagai penyidik terbaik. Kenapa kasus pinjol legal sampai detik ini harus menunggu momen viral dulu untuk hadir? Kenapa tanggapan dan laporan dari masyarakat yang menjadi korban dari pinjaman online khususnya legal tidak pernah ditanggapi? Kenapa mereka setiap kali melapor tentang kejahatan pinjol legal malah dilempar ke perusahaannya masing-masing? Itu pertanyaan saya. Ya, itu kan sudah dikasih penghargaan. Dari segi mana pinjol legal itu diblokir? Ya, dibilang nggak ada masalah. Apakah orang-orang OJK semuanya menyampaikan pinjol legal tidak bermasalah? Apakah orang-orang Satgas pasti juga menyampaikan pinjol legal OJK tidak ada yang bermasalah? Kalau memang seperti itu pernyataannya, berarti Anda tidak bekerja untuk masyarakat. Ya, Anda hanya bekerja untuk sebuah kasus yang viral, judi online, pinjol ilegal, ya kan? Kasus pinjol legal sampai detik ini, permasalahan tentang penagih hutang belum terselesaikan. Banyak masyarakat yang menjerit di lapangan. Banyak masyarakat di bawah yang menangis hari ini kehilangan banyak harta. Mereka udah bingung, mereka harus melapor kemana, mereka sudah nggak tahu. Ya, di mana letak OJK melakukan pencabutan izin atas pinjol-pinjol legal, yang mana seperti selalu dibesar-besarkan oleh OJK, kalau ada pinjol legal kami yang melakukan atau melanggar aturan, kita nggak segan-segan mencabut izin mereka. Buktinya ada di mana? Kapan OJK melakukan penyelidikan sampai ke lapangan yang benar-benar menemukan kasus dari pinjol legal? Itu kapan laporan-laporan dari para nasabah atau daripada masyarakat yang mana menjadi dampak langsung kekejaman dari pinjol legal? Di mana letak laporan itu sekarang? Kenapa tidak ditindaklanjuti? Ya, harusnya kalau OJK sudah mendapatkan penghargaan sebagai penyidik terbaik khususnya tindak pidana dari perbankan, otomatis OJK sudah menangkap pelaku usaha jasa keuangan khusus dari pinjol legal. Tapi kenyataannya sampai hari ini ada apa tidak? Ya, ini seperti apa? Seperti pembodohan publik. Di media selalu diagung-agungkan, di media selalu disanjung-sanjung bahwa OJK adalah yang paling terbaik. Fakta di lapangan, OJK tidak pernah turun. Mereka ditekan setiap hari, diancam setiap hari. Data mereka mau disebarkan, keluarga mereka mau diculik, mereka mau dicegat di jalan, tempat tinggal mereka mau diobrak-abrik, rumah mereka mau disita, barang-barang mereka mau diambil. Di mana OJK? Mereka dibebankan dengan bunga tinggi, diancam kalau tidak melakukan pembayaran karena mereka kekurangan literasi. Mereka selalu percaya. Apa dampak dibalik kepercayaan mereka? Mereka nekat untuk gali lubang tutup lubang. Kenapa? Karena mereka tidak tahu lagi harus mengarah kemana. Ya, masih pantas apa tidak OJK diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik khusus dari sipil? Ya, konsepnya seperti apa? Saya juga bingung gitu loh. Karena kasus pinjol tidak terbongkar satupun. Kasus pinjol legal ini seakan-akan ditutupi. Seakan-akan pinjol legal ini sangat kebal hukum, tidak tersentuh sama sekali. Apapun tindakan yang mereka lakukan, tidak ada satupun pejabat OJK yang berani menegur ataupun memanggil dari pinjol itu. Kecuali ada kasus yang viral, dan itu diliput oleh semua media, tersorot oleh media-media nasional, baru OJK-nya hadir. Ya, tapi ada yang mati, tapi tidak tersorot, ya sudah mati langsung kubur. Ada yang menangis, barang-barang dia diambil, tapi tidak tersorot, ya sudah miskin aja sendiri. Seperti itukah? Ya, dan saya berharap buat teman-teman semuanya, blokir pinjol legal itu masing-masing dalam hidup Anda gitu loh. Ini udah nggak bisa dibiarkan gitu loh.
Kalau semakin Anda ikuti hal-hal seperti ini, kita tidak ada satu patokan, solusi ataupun jalan yang benar-benar bisa kita ikuti untuk menyelamatkan kita di masa depan. Yang ada adalah solusi mengarahkan kita untuk melakukan pembayaran. Apapun konsepnya, Anda lapor ke OJK, pasti OJK bilang hutang ya bayar. Yang kita laporkan bukan soal hutangnya, tapi soal penagihannya. OJK menerbitkan aturan itu dilanggar. Ya, katanya OJK diberikan sebagai penyidik terbaik. Kenapa tidak bisa membongkar kasus ini? Ada apa sebenarnya di balik pinjol-pinjol legal yang telah dikeluarkan izinnya oleh OJK? Sisanya teman-teman semua boleh menjawab. Dan tentukan hari ini 1 Oktober Anda harus blokir semua pinjol itu dalam hidup Anda. Anggap semuanya lunas. Jangan Anda hiraukan lagi telepon, WhatsApp, dan email mereka. Kapan perlu, sepakat semuanya. Yang menyatakan sudah tidak mampu bayar, buang kartu Anda, hapus WA Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, mulai hidup normal tanpa dihantu-hantui dengan masalah berat yang ada di depan. Ya, kalau Anda nggak bangkit hari ini, Anda akan menjadi tumbal buat di depannya. Ya, kasihan masa depan Anda akan buram dan hancur hanya semata Anda terjerat dalam hutang pinjol. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini sampai kepada pihak OJK. Mumpung OJK diberikan sebagai penghargaan penyidik terbaik, mendapatkan penghargaan sebagai penyidik terbaik, manfaatkanlah itu untuk membongkar kasus-kasus pinjol legal yang mana tidak ada yang mematuhi aturan dari OJK. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. Yo, katanya 1 Oktober ini itu orang yang galbay pinjol lebih dari 90 hari itu hutangnya di auto lunaskan. Katanya juga OJK telah membentuk undang-undang, telah mengeluarkan aturan, telah mengeluarkan POJK untuk melunasi semua hutang orang yang galbay. Ya, bahkan orang-orang yang telat seperti di Kredivo, di Akulaku, di Shopee, Kredit Pintar, Pinjam Duit, Easy Cash, dan lain sebagainya itu di auto lunaskan. Benar apa tidak buat teman-teman semuanya? Pasti kabar bahagia banget dong. Kabar yang sangat dinanti-nanti oleh orang yang telat atau yang sudah tidak mampu bayar pinjol. Tapi bukan berarti saya mematahkan semangat dari teman-teman semuanya ya. Hanya saja saya coba bolak-balik mencari alhasil hal itu hoax dan tidak ditemukan sama sekali. Tidak ada undang-undang satupun yang menyampaikan bahwa hutang setelah 90 hari itu diautolunaskan. Dan OJK mengeluarkan aturan bahwa hutang-hutang orang-orang yang tidak mampu bayar itu dianggap lunas. Itu nol besar dan itu tidak ada. Ini bukan maksud untuk mematahkan semangat teman-teman semuanya ya. Biar ini lebih lurus, lebih jelas gitu loh. Kalau Anda masih pengen dengan auto lunas, kita tidak butuh aturan OJK. Ya, kita tidak perlu aturan-aturan yang diterbitkan. Kita tidak perlu pembentukan undang-undang. Ya, karena selama ini Anda capek apa tidak dengan aturan OJK? Aturan wajib menagih 90 hari dipakai apa tidak? Aturan tentang bunga pinjol dilaksanakan apa tidak? Aturan yang boleh dilakukan oleh debt collector dalam menagih, yang tidak boleh dilakukan debt collector dalam menagih, dilaksanakan apa tidak? Ya, dan Anda masih berharap OJK mengeluarkan aturan untuk mengautolunaskannya? Jangan harap sama sekali. Ya, tapi Anda bisa auto lunas sendiri dalam diri Anda, itu baru bisa. Caranya gimana bang? Tanya ke diri Anda. Anda masih mampu bayar apa tidak mampu bayar? Ya, Anda tidak mau bayar atau benar-benar tidak mampu sama sekali? Tanyakan ke diri Anda. Hanya diri Anda yang mampu. Kalau diri Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, ya, itu hutang itu mau tidak mau ya lunas sendiri. Lunas dari mana bang? Lunas dari dalam diri Anda. Kita ditagih bang, ya dia bukan berarti lunas dalam sistem pinjol, tidak. Tapi Anda melunaskan sendiri dalam diri Anda
Kenapa? Pasti pertanyaan Anda gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada satupun aturan yang dibentuk OJK yang ditaati oleh pinjol. Ngapain Anda harus patuh pada pinjolnya untuk tetap melakukan pembayaran dengan cara gali lubang tutup lubang? Biar seimbang, Anda hentikan juga pembayarannya. Ya kan? Siapa yang menyuruh pinjol melakukan peneroran terhadap nasabah yang telat bayar? Siapa menyuruh pinjol yang menyuruh untuk melakukan caci maki, intimidasi terhadap orang yang baru jatuh tempo? Siapa yang menyuruh pinjol untuk menyebarkan data-data yang ada melalui debt collector? Siapa? Tidak ada satupun aturan yang membenarkan tentang tindakan yang dilakukan. Tapi kenapa dipraktekkan? Kenapa di lapangan mereka praktekkan? Ya, dan kenapa Anda dicaci maki dulu Anda harus bayar? Kenapa Anda diancam dulu Anda melakukan gali lubang tutup lubang? Harusnya Anda sadar. Kalau pinjol tidak patuh aturan, ngapain Anda ikut-ikut aturan pinjol? Ya, mereka melampaui batas penerapan bunganya, Anda hentikan pembayarannya. Selesai kan? Pinjol mencaci maki, Anda hentikan pembayarannya. Udah, paham kan? Pinjol datang ke rumah melalui debt collector. Ya sudah, kalau kita tidak mampu bayar, Anda jawab apa? Tidak mampu bayar kan? Debt collector tidak terima, hak mereka tidak terima, nggak ada. Mereka cuma ditugaskan untuk melakukan penagihan, tidak ada mereka membenarkan dalam hal itu. Kalau tagihan dia dapat, dia serahkan sama si pinjolnya. Tagihan tidak dia dapat, laporannya pun dikasih sama si pinjolnya. Nggak ada beban sama debt collector. Debt collector hanya mengejar target, dia harus mencapai target penagihan sekian supaya mendapatkan apa? Supaya mendapatkan bonus. Ya, jadi teman-teman jangan diperbodoh lagi dengan permainan-permainan kreator, dengan thumbnail, dengan judul yang menyampaikan auto lunas, ada undang-undang baru, ada peraturan baru. Itu nggak ada. Saya nggak maksud untuk mematahkan semangat teman-teman semuanya, tapi opsi itu masih tetap bisa Anda lakukan mandiri dalam diri Anda masing-masing. Caranya apa? Ya seperti tadi, Anda hentikan segala bentuk pembayaran. Jangan Anda bayar lagi dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya, catat semua aplikasi pinjol yang bermasalah dengan diri Anda masing-masing, simpan buktinya, dan melalui itulah Anda menghentikan semua pembayaran yang ada. Ya, apakah salah, Bang? Jangan Anda kaji lagi salah dan benarnya. Ya, kalau Anda hanya menyalahi diri Anda sendiri, emang Anda kira pinjol itu merasa paling benar? Enggak juga. Ya. Jadi sesalah-salahnya Anda, tetap kita salahkan juga si pinjolnya. Kenapa dia mau meminjamkan dana sama Anda? Kenapa dia malah memberatkan Anda dengan bunga tinggi? Kenapa mereka malah memotong dengan biaya layanan yang sangat tinggi? Kenapa dia menghadirkan kita dengan debt collector dengan cara caci maki? Emang Anda benar kan? Jangan Anda hanya mampu menyalahi diri Anda sendiri. Ya, kesalahannya hari ini ada pada otoritas jasa keuangan, ada pada pemerintah kita. Karena dia tahu kapasitas masyarakat Indonesia masih kekurangan literasi, kenapa akses untuk pinjaman online malah dipermudah? Ya, dia tahu kan seperti apa Indonesia, seperti apa masyarakat Indonesia. Kenapa semua iklan pinjaman online seakan-akan dipermudah, walaupun iklannya penuh dengan tipu daya? Pertanyaannya pasti kenapa kan? Ya, jadi paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi 1 Oktober hari ini, walaupun undang-undangnya tidak ada, aturannya pun tidak ada, tapi saya berharap Anda semuanya sepakat untuk stop bayar pinjol, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Kalau Anda masih mampu untuk melakukan pembayaran, segera selesaikan habis-habis, jangan berharap melunasi untuk menaikkan limit. Ya, karena banyak yang salah jalur saya perhatikan. Dia melunasi pinjol bukan berarti dia untuk menghilangkan dia dari beban hutang, tapi untuk menaikkan limit yang lebih besar. Saya sudah sampaikan sama Anda, semakin besar limit yang ditawarkan sama pinjol, semakin banyak uang Anda yang mereka kuras. Ya, pinjol itu nggak bodoh. Limit sebesar apapun itu adalah hasil perkumpulan uang Anda melalui bunga pinjol. Makanya mereka berani memberikan Anda limit yang besar. Makanya bagi yang masih mampu, silahkan lunasi hutang Anda. Jangan berharap untuk menaikkan limit. Hentikan segera kalau hutang Anda yang sudah lunas. Kalau sudah tidak mampu bayar pinjol, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Ya, risiko pinjol tidak berat. Resikonya hanya satu, BI checking, fintech data center, pusat data fintech lending, poinnya sama. Ya, risiko yang paling memberatkan dan tambahan apa, Bang? Ketidaksinkronan antara pemikiran dan hati Anda. Apalagi, Bang, sesat dalam masuk grup-grup
edukasi. Sehingga itu menakut-nakuti Anda karena Anda mencari orang-orang yang mengharapkan hal-hal lain di balik ketakutan Anda. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya ya. Jadi saya berharap jangan ada lagi bom saya dengan pertanyaan, "Bang, coba Bang dibikinin video Bang. Katanya OJK telah menerbitkan aturan hutang di atas 3 bulan diautolunaskan. Sudah disahkan." Ya, sudah saya cari aturannya. Gak ada. Ya, jadi kita nggak perlu juga ngikut-ngikutin aturan gitu loh. Pinjol aja tidak patuh aturan, ngapain Anda sibuk-sibuk menanti aturan dari OJK? Bikin aja aturan sendiri dalam hidup Anda. Kalau tidak mampu ya sudah stop. Jangan gali lubang tutup lubang. Apapun yang disampaikan debt collector, nggak usah Anda menakut-nakuti diri Anda. Debt collector itu hanyalah tukang tagih. Debt collector itu hanyalah ujung tombak di sebuah perusahaan pinjol. Mereka tidak bisa menentukan, mereka hanya bisa mengucapkan bagaimana caranya Anda bisa ketakutan dan Anda bisa kecemasan. Ya, itu ya buat teman-temanku semuanya, karena miris juga gitu loh kalau setiap hari Anda disibukkan dengan hal-hal seperti ini. Kapan waktunya Anda berpikir untuk memulihkan hidup Anda gitu loh. Setiap hari berharap itu sama aja berharap bintang jatuh gitu ya kan. Ya sudahlah, mau lunas mau tidak lunas, yang penting hari ini tidak mampu bayar, jangan gali lubang tutup lubang. Kalau masih mampu bayar, selesaikan hutang pinjol, jangan mengharap kenaikan limit. Itu akan mencelakai Anda ya. Mau usaha seperti apapun, itu tidak akan menang melawan pinjol. Anda akan kalah. Mau selancar apapun pinjol Anda bayar, tetap akan ada di masa suatu saat nanti akan ada hari di mana Anda menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembayaran Anda di pinjaman online. Akan ada waktu itu. Ya, jadi sebelum itu terjadi sama diri Anda, pikirkanlah masa depan Anda. Jangan Anda sia-siakan uang Anda hanya untuk membayar bunga yang tinggi yang ada di pinjol. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.